Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang muslim dan buat teman-teman yang non muslim, selamat malam. Jadi kita ngobrol santai ya teman-teman ya. Jadi memang event malam ini memang sebenarnya gua khususin buat teman-teman yang udah punya indikator untuk ngebantuin mapping ya. Cuman memang dari kemarin-kemarin nanya, Bang, eh emang sih gue udah punya sih Bang, cuman gue bingung. Ini indikatornya cara kerjanya kayak gimana gitu kan. Nah, buat teman-teman juga yang memang pengen tahu, maka ini momen yang pas buat gue bahas kenapa indikator ini ada. Gitu kira-kira ya. Alasan dibalik indikator ini ada itu kenapa gitu. Nah, gini teman-teman. Beberapa tahun yang lalu, ini kan sebenarnya komunitas PAU ini kan dari tahun 2000 berapa ya, 2016 kalau nggak salah. So eh basicnya kan menggunakan price action ya, jadi naked chart ngeliatin eh, pola harga menggunakan naked chart, candlestick lah bahasa gampangnya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu support resisten dan segala macamnya gitu ya, supply demand, high low dan segala macam, itu memang yang biasa gue lakuin dari dulu gitu. Ya kan, yang bisa gue lakuin dari dulu untuk marking high low. Nah, cuman memang karena menggunakan price action jadi agak sedikit sulit untuk dibikin logikanya gitu. Dan gue waktu itu gue tantangin beberapa teman-teman yang jago bikin program gitu kan, yang jago coding segala macem, nyerah gitu. Kenapa? Karena sangat subjektif banget untuk melakukan sebuah apa ya, sebuah rule dari candlestick ini karena begitu banyak parameternya gitu. Singkat cerita beberapa tahun sebelumnya itu ya gue bingung gitu. Mau dijadiin robot juga gimana caranya ya? Logikanya gimana gitu. Sampai akhirnya kepikiran ide gitu. Zaman sekarang udah canggih menggunakan AI gitu kan. Loh, kalau ini waktu pas sebulan lalu kalau nggak salah, gue scroll nih gue lagi ngomongin latar belakangnya ya, biar teman-teman at least dapat gambaran. Siapa tahu setelah ikut webinar ini teman-teman tertarik untuk bikin indikator sendiri gitu, dan sangat welcome banget. Siapapun kalian, teman-teman yang memang udah punya sistem sendiri, gue sangat anjurin banget ke kalian untuk menggunakan AI untuk mengautomatisasi sistemnya gitu. Ini bukan IE ya, tapi AI. Beda loh. Bedain antara IE sama AI. AI itu artificial intelligence. Ya kalau kita tahu generative image segala macam itu kan berarti kita melakukan manipulasi dari gambar. Kita mau bikin banner segala macam. Bahkan cukup menggelitik juga ya. Gue bikin banner sekarang itu jadi semudah itu gitu guys. Serius, dulu nggak pernah kebayang ya. Ini kita ngomongin masalah tentang AI ya teman-teman ya. Jadi memang basicnya menggunakan latar belakangnya kenapa harus menggunakan AI, karena memang logiknya susah gitu loh. Karena Magicka logikanya susah banget gitu. Nah ini kalau teman-teman lihat gambar di sini kan sebenarnya ini bukan nggak ada campur tangan gua sama sekali sebenarnya di sini gitu. Jadi memang ada perintah khusus, ada prompt khusus untuk bikin sebuah prompt sehingga menghasilkan gambar semacam ini. Tapi malam ini kita nggak ngebahas gimana cara buat AI-nya ya, bukan kita nggak ngebahas gimana cara bikin AI image lah, apalah segala macam. Nggak, itu nanti ada topik lain lah, gimana cara bikin indikator dan segala macam. Cuman gue mau kasih tahu aja bahwa zaman canggih kayak sekarang, rasanya kalau kita nggak melek dengan AI kok rasanya apa ya, sayang banget itu loh, sayang banget. Contoh kayak misalkan gue kemarin melakukan backtest menggunakan AI itu dalam hitungan kurang dari 1 menit langsung dapat hasilnya gitu. Coba kalau kita menggunakan cara manual, misalkan pakai model apa ya? Misal kita pakai model ini, misalkan pakai model misalnya kita pakai model apa namanya? Rollback gitu, menggunakan bar replay. Contoh kayak gini gitu. Kita backtest gitu, satu-satu gitu. Itu kan lama banget ya. Itu kan lama banget. Walaupun memang bisa lebih enak sih, lebih bisa melihat perilaku harganya, lebih bisa melihat
candle by candle-nya. Nanti kita akan ketemu, oh iya ya, oh kayak gini. Nah itu bisa apa ya, bisa tahu. Tapi kalau kita menggunakan cara yang lebih cepat sebenarnya, bisa menggunakan engine dari AI-nya. Ya bisa menggunakan engine dari AI-nya untuk bisa otomatis. Yang penting teman-teman punya file CSV forex datanya untuk diupload gitu. Nah itu bisa langsung masuk gitu. Nah oke. Itu gambaran singkat tentang kenapa kita perlu menggunakan AI teman-teman, ya kan? Nah, jadi dengan perkembangan AI sekarang, kenapa nggak bisa kita buat itu semacam sebuah automatisasi? Dan yang menarik waktu sebulan lalu juga begitu gue penasaran dengan yang namanya adalah agentic AI. Terus akhirnya dapat sebuah flow dari sebuah AI dari ChatGPT kalau nggak salah. Gue cari waktu itu, oh ternyata pola pikir atau fundamental dari AI itu sebenarnya adalah melakukan sebuah repetisi. Pola berulang itu ternyata bisa dibuat otomatisasi. Cara kerja AI itu kayak gitu. Oh iya, kalau kayak gitu cara mikirnya. Kan gue mapping tiap hari begitu-begitu terus gitu kan. High low, melakukan top down dari time frame besar, time frame kecil. Kalau ini dilakukan pola berulang, loh kenapa nggak bisa dibuat indikator aja gitu? Nah, itulah akhirnya kepikiran, ya udahlah kalau kayak gitu buat indikator aja. Yang itu mengautomatisasi dalam melakukan sebuah mapping. Iya kan? Contoh kayak sekarang. Ini teman-teman bisa lihat sekarang. Ini dalam hitungan kurang dari 1 menit. Segila itu kan. Coba lihat teman-teman, lihat di sini swing high swing low-nya. Ini yang biasanya gue lakuin itu manual banget. Zaman dulu tuh manual banget teman-teman. Ya, nih coba kita lihat. Apakah ini sama dengan yang dilakukan di sini? Itu sama. Misalkan coba ya, gue coba ambil contoh mapping yang bisa gue lakukan gitu. Biasanya kan kalau melakukan mapping itu, ya kan, biasanya gue akan tarik high low. Ya, tarik high low, cari high low-nya dan segala macam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tahu range harga. Contoh, kalau kayak sekarang nih, anggaplah ya, indikator gue buang nih. Kayak sekarang biasanya yang gue lakukan apa gitu? Biasanya gue akan menggunakan di acuan time frame besar misalkan. Contoh kayak sekarang. Oh iya, ini ada high, tandain kan ini high. Ini low-nya, gitu kan? Oke, sekarang ada di sini nih. Harga sekarang ada di main di sini. Artinya sekarang kalau ada di posisi monthly, ini candle-nya di bulan Juni. Oke, ini berarti sekarang udah close candle. Udah ditandain high low-nya. Jadi ini dia sebenarnya adalah high bulan Juni, ini adalah low bulan Juni. Terus turun lagi ke weekly. Terus gue lihat lagi di sini. Mana area support yang di break? Oh, ini ada support yang di break. Ya kan? Terus lihat lagi di sini, ada high low enggak yang sebelum ini dilewatin? Oh iya, ini high-nya. Ini berarti liquidity. Ya kan? Terus di bawah lagi nih, ada yang dilewatin enggak? Oh iya, ini high low-nya dilewatin, berarti market ceritanya nih, jadi gambaran cerita gini. Oh, berarti sebelum dia membuat break sini, market membuat liquidity dulu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini ada X. Ini kalau kita ketik konsep liquidity ya, itu berarti terjadi liquidity dulu. Akhirnya market bergerak turun. Iya kan gitu konsepnya. Nah, terus mana lagi kira-kira? Oke, sekarang kita coba temuin zone misalkan. Oke, gue tandain zone-nya. Ini high, ini low. Berarti ini adalah hidden base. Tandain hidden base. Nah gitu-gitulah teman-teman. Jadi dari sini, nah kan ada ketemu zone nih kayak gini nih. Ada zone, ada base kan. Oke, berarti gue nunggu di area inilah. Ini berarti area tunggu misalkan. Tandain di sini, area tunggu. Dan ini repetitif, berulang terus gitu. Iya kan? Terus ngapain kalau ini gue buat menghabiskan waktu gue untuk berjam-jam di depan laptop untuk marking yang kayak gini gitu. Apakah bisa dibuat otomatis? Nah itulah PR-nya teman-teman. Dan akhirnya muncullah ide bikin kayak gini. Coba sekarang kita pakai daya time frame 12M. 12M langsung ngasih tahu. Tuh high-nya. Enak kan? Enak banget kan? High low ditandain. Dari high paling besar loh. Nih high dan low. Kenapa CRT high? Ini apa maksudnya? Nah gini. Kalau kita mau berbicara tentang konsep liquidity, ya kita bicara konsep liquidity ya teman-teman. Kita bicara konsep liquidity. Maka cara paling mudah, cara paling efektif untuk memetakan sebuah liquidity adalah menggunakan candle by candle. Ya kan? Kalau kita menggunakan structure itu pasti bingung. Zaman
zaman dulu ya, sebelum sebelum gue tahu si arti ini, itu benar-benar kita membingungkan gitu. Ini contoh candle si arti, ya kan? Ini enak banget. Oh, ini adalah high sebelumnya ya. Oh, kalau misalkan high-nya dilewatin terus dia gagal break, nah ini mungkin teman-teman yang udah biasa lama bilang, oh ini berarti terjadi false break. Oh, false break kayak gini tandanya pembalikan arah. Oke. Nah, makanya kenapa di candle ketiga ini market bisa turun? Kenapa? Karena di sini sudah selesai proses manipulasinya. Nah, kalau kita buru-buru nih, misalkan tarik resisten di sini, langsung pending order sell limit, kan ini bisa kena SL. Nah, algoritma dari gold ini sekarang tuh kayak gitu, teman-teman. Ya, algoritma dari gold itu sekarang kayak gini, dan ini terjadi bukan cuma di time frame kecil, time frame besar juga sama. Cerita kayak gini tuh terjadi berulang gitu. Nah, makanya loh, kenapa nggak kepikiran, kenapa nggak gue buat sebuah indikator aja untuk membuat hal semacam ini, jadi nggak usah tarik satu-satu. Contoh kayak sekarang, ketika ini udah gue tandain kayak gini kan enak banget ya. Oh, ini ada CRT high-nya. Oh, ini CRT low-nya. Terus lihat di sini candlenya 12M. 12M di sini, oh berarti per 12 bulan. Satu candle ini per 1 tahun. Apakah candlenya udah close? Belum close. Bisa jadi naik di atas. Who knows, kita nggak tahu. Ya kan? Tapi dengan konsep ini memudahkan gue secara pribadi untuk ngelihat liquidity-nya ada di mana posisinya. Oke. Nah, ini yang gue jelasin sekarang ini adalah modul. Teman-teman bisa lihat di bagian sini setting. Ini adalah modul previous high low liquidity di modul kedua. Ya nggak apa-apa lompat-lompat ya teman-teman ya. Ini adalah previous high low liquidity. Jadi gua tandain high low-nya dari time frame paling besar sampai time frame terkecil. Oh ya, by the way, zone-zone yang ditandain nanti high low-nya paling mentok, paling kecil time frame H1 sebagai acuan higher time frame. Kenapa nggak menggunakan high low M30? Karena menurut gua nggak valid menggunakan di bawah M3, di bawah H1. Jadi biasanya gue menggunakan acuan dari time frame H1 untuk melihat high low-nya. Ini didasarkan dari mana? Dari sebuah pola ya, biar teman-teman ya kita belajar bareng ya. Ini kalau misalkan gue salah, teman-teman bisa koreksi ya teman-teman ya. Ini bukan artinya gue pasti benar enggak. Ini gue mau kasih tahu ke kalian bahwa ini loh dasarnya indikator ini dibuat berdasarkan logik ini dan ini gitu. Oke, kalau misalkan menggunakan konsepnya crossing ya berarti kita bicara EMA, crossing segala macam. Nah, itu udah beda cerita. Tapi karena ini gue bahas tentang kenapa alasan indikator ini dibuat. Jujur ini impian gue udah lama banget, yang udah tahun 2016 gue pingin banget buat tapi nggak bisa dilakukan karena nggak ada yang ngerti gitu. Sampai akhirnya gue lakukan sendiri menggunakan AI, gue inject menggunakan AI logikanya semuanya, gue cemplungin semua datanya. Akhirnya bisa dibuat runut sebuah logiknya. Ya kan? Akhirnya bisa dibuat logiknya. Nah, oke, sekarang dari mana dasar filosofi gue menggunakan acuan H1, H4? Sorry, time frame kecil H1-nya. Filosofinya menggunakan time frame alignment. Jadi di sini untuk melihat sebuah liquidity high low yang dilewatin tiba-tiba terjadi false break, maka kita menggunakan sebuah pendekatan, sebuah rule SOP menggunakan time frame alignment. Nah, kenapa harus menggunakan sebuah SOP? Sekali lagi, price action agak sedikit subjektif melihat market. Ada yang menggunakan swing high, ada yang menggunakan prospektif menggunakan swing, ada yang prospektif menggunakan scalping, ada yang prospektif menggunakan intraday. Nah, dari sebuah rule di sini akhirnya kita punya sebuah baku, aturan baku. Oke, kalau misalkan gue pakai acuan time frame-nya, misal ya, pakai acuan time frame-nya, misal ini pakai weekly di sini, misalkan ya. Oh, misalkan gue pakai acuan time frame weekly nih, misalkan gitu kan. Oh, berarti previous weekly high, ya kan? Previous weekly high, ini previous weekly low, ditandain lah high dan low. Kan capek ya satu-satu gitu ya. Nah, makanya di indikator ini dibuat otomatis. Misalkan contoh di sini. Oh, ini previous weekly high. Kalau nunggu terjadi candle rejection kayak gini, ini high, misalkan weekly. Berarti 1 minggu ngapa-ngapain dong. Bener nggak sih? 1 minggu ini nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena nunggu sampai
terjadi false break. Capek gitu nungguinnya. Ya walaupun yang bisa dilakukan, ya kan itu bisa banget. Cuman waktunya lama nungguin, apalagi gold. Rasanya kok sayang banget ya nungguin sampai candlenya itu gak break, kok sayang banget gitu, lama banget gitu. Nah, akhirnya kita bisa menggunakan apa? Sebuah strategi untuk menunggu konfirmasi harga, teman-teman. Jadi ini weekly high-nya di sini, kita tunggu dia di time frame kecil. Misalkan pasangannya apa? Oh, ini weekly high-nya. Oh, berarti kita tunggu apa? Tunggu terjadi sebuah konfirmasi. Di time frame berapa? Oh, weekly, berarti pakai H4. Oh, ini daily nih. Oh, berarti pakai H1 pasangannya. Oh, ini H4 nih high-nya nih. Oh, berarti pasangannya M15. Ini H1, pasangannya M5 sama M1. Yang ini enggak. Inilah dasarnya teman-teman, yang akhirnya membuat sebuah rule SOP namanya adalah time frame alignment. Dan ini klop banget dengan konsep yang gue pelajarin dari dulu, yaitu menggunakan apa? Multi time frame analysis, teman-teman. Ya, oke, sekarang kita balik lagi ke gambar yang tadi. Jadi, indikator ini melakukan sebuah marking otomatis high dan low pada modul yang kedua. Oke, yang mau gue jelasin saat ini teman-teman, ini perspektif menggunakan ya indikator ini sebagai tools untuk ngebantu trading. Nah, jangan salah paham ya. Ada dua yang di indikator ini itu sebenarnya ada dua engine. Engine yang pertama, dia melakukan sebuah visual mapping otomatis. Visual mapping otomatis. Di sini modulnya banyak banget. Ada marking zone otomatis, ada high low otomatis, ada candle CRT detect, candle CRT otomatis. Ada SMC, BOS dan CHOT segala macam otomatis. Yang di sini signal engine ini beda cerita. Jadi ada dua, yang pertama adalah mappingnya, visualnya, yang kedua adalah engine dari signalnya. Nah, signal engine ini yang kebanyakan yang dipakai banyak orang nungguin gitu. Bang, lu indikatornya bisa buy now sell now nggak ya? Bisa. Tapi pendekatan itu entar dulu. Walaupun memang bisa dilakukan dan teman-teman bisa lihat sekarang kalau gue pakai time frame M1 M5, ini nanti perlu gue lakukan backtest ya, nggak bisa langsung gue hajar langsung di sini. Tapi apakah bisa dipakai? Bisa. Nih contohnya nih sekarang. The real market sekarang ini dia. Teman bisa perhatikan sekarang. Ini adalah signal engine yang muncul di time frame M1 M5. Berdasarkan apa? Berdasarkan konfirmasi. Contoh gini. Gue balik lagi ke ini ya, balik lagi ke gambar time frame alignment tadi. Contoh nih, kalau misalkan gue menggunakan acuan time frame-nya H1, anggap ya ini H1 gitu. Oke, maka gue nunggu di mana? Nunggu di M1, M5. Detect lebih cepat, teman-teman. Di sini case-nya langsung ke market. Ini adalah high-nya H1, ini adalah low H1. Jadi ceritanya kalau dia liquidity nih ngekor di M1, M5, maka signalnya langsung muncul cari peluang sell. Oke, sekarang kita lihat. Kita akan balik lagi ke contoh di sini. Ini logikanya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat, Bang, kenapa kok tiba-tiba di sini ngasih signal sell lengkap dengan entriannya SL dan TP. Dan kalau teman bisa lihat di sini, gue kasih sebuah range SL-nya di mana, TP-nya di mana, entry-nya di mana. Menggunakan pendekatan apa? Di sini ada TS. TS itu apa, Bang? TS itu adalah turtle soup. Nih, TS itu adalah turtle soup, teman-teman. Ya, nanti ada pembahasan lain lah kita bahas itu, tapi ini logikanya begitu. Jadi nggak usah pusing dengan soal pola tentang pola dari TS ini. Yang jelas si indikator ini udah gua tanam ketika dia muncul pola dari turtle soup ini, atau bahasa gampangnya, turtle soup ini adalah sebuah pola mirip kayak candlestick pattern, tapi ada pola khusus gitu. Ya, ada pola khusus.
Jadi ketika dia muncul di sini, dia langsung ngasih signal engine, langsung keluar, signalnya muncul di sini, posisinya dia ngasih tahu, oh ini adalah last atau maksudnya adalah signal terakhirnya. Ngasih tahu pada jam berapa? Pada jam 19.05. Kita bisa di-tag nih. Kira-kira kena stop loss tahu nggak? Kita coba lihat ya. 19.05 itu di mana? 19.05 itu di sini. Oh, kalau lihat di sini, pada saat kita melakukan entry di sini 19.05, apa yang terjadi? Ini kena SL. Dia ngekor ke atas. Harusnya ini peluang entry di sini. Karena ini adalah, lihat di sini teman bisa perhatikan. Ini adalah high 1H. Ya kan? High-nya time frame H1. Coba kita buktikan. Benar nggak time frame H1? Coba kita lihat ya. Layarnya belum ganti, Belum berubah. Belum berubah. Sorry. Waduh. Sorry. Oke, yang ini udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Sudah ya? Udah ya? Sorry. Oke, lanjut. Nah, sekarang teman bisa lihat. Ini contoh real dari signal engine yang keluar. Gimana ceritanya signal ini, engine ini keluar? Munculnya dari mana? Dari high di sini, teman-teman. Lihat di sini ya, ini adalah high. H1H. Oke, ini apa? H1 low. Coba kita buktiin, benar nggak itu H1 high? Ini adalah H1 low-nya. Berarti kalau kayak gitu gue mesti ngapain? Gue lihat di time frame H1. Bener nggak itu adalah high-nya? Oke, sama nggak teman-teman? Persis, ini adalah high sebelumnya dan low sebelumnya. Bener? Aman? Betul, aman. Betul ya? Nah, jadi si time frame M5 ini langsung otomatis ngasih tahu ini loh high-nya. Jadi, begitu dia langsung kasih ada indikasi sebuah pembalikan, ini langsung entry. Iya, langsung entry. Cuma kasus di sini bisa ketahuan ini kena SL nggak? Kena SL. Kenapa? Karena pada jam 19.05. Ini nggak bisa bohong. Ini benar-benar aktual. Jadi kalau ada yang ngaku, Bang, ini entry-nya kena TP atau kena SL? Gue bilang ini kena SL. Kenapa? Karena ada jamnya. Untuk membuktikan bahwa memang benar ini kena SL. 19.05. Jadi di indikatornya ini gue minta sama AI ya, tolong lu kasih tahu jamnya itu penting. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang lihat signal keluar itu akan benar-benar selektif ngelihatnya. Ini pada jam berapa? Jangan-jangan udah kelewatan. Jangan-jangan yang dia bilang kena TP kena SL. Nah, contoh di sini nih kena SL. Gue nggak gebantah itu. Oke. Tapi gue mau kasih tahu cara ininya, logikanya, teman-teman. Ya, cara logikanya. Maka, teman-teman, ini akan muncul ketika gue menggunakan acuan time frame H1, previous high H1, previous low H1, maka yang muncul signal engine-nya keluar di time frame M1, M5 kalau di gold. Nah, indikator ini udah multi asset. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita pindah ke time frame lain, ke time frame misalkan menggunakan apa? Acuan H4 misalkan. Ya kan? High low H4. Terus berarti kan gue nunggu di M15 dong. Nah, dia secara otomatis auto recommended. Jadi begitu kita menggunakan H4 mappingannya, maka muncul di M15-nya signalnya. Kalau dia liquidity swap high low-nya di M15 jadinya intraday. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa scalping. Ini berkaitan sama ini, scalping, intraday, swing. Yang ini nggak usah diutak-atik. Yang perlu dilakukan di sini cuman bikin aset profilnya auto. Jadi buat teman-teman yang punya indikator ini jangan dirubah-rubah ya. Pilihnya multi asetnya tetap auto. Kenapa? Karena kalau kita pindah ke forex, dia akan otomatis karena range-nya beda sama gold. Jadi gue kasih tahu perintahnya kalau lu mau scalpingan, pakainya M15 ya. Jadi dia pakai acuan H4, nanti pakai M15 untuk scalping. Kalau pakai daily, nanti beda lagi ceritanya. Nah ini scalping, intraday, swingnya otomatis. Ini tetap dicentang, nggak usah dirubah-rubah.
on, ini biarin on, ini biarin on. Oke, ini juga biarin. Oke, lanjut. Auto class get. Auto class get ini berkaitan dengan engine yang udah gue buat otomatis. Jadi sebenarnya gini, teman-teman. Jadi di di indikator ini sebenarnya itu ada di belakangnya ada AI bot Telegram. Jadi ketika signal ini muncul, maka otomatis dia langsung kasih alert. Ini ada alertnya di sini. Dia langsung ke trigger, masuk ke API backend. Gak usah pusing dengan istilah API backend itu karena gue dibantu sama AI. Gue juga pusing. Tapi karena gue menggunakan AI, jadi gue dibantuin banget teknisnya, setting di VPS-nya kayak gimana, itu diatur menggunakan AI. Nanti kalau teman-teman ada yang mau, Bang, gimana caranya? Lu tanya gue langsung nanti lewat DM aja nggak apa-apa. Ya, itu agak sedikit teknis, tapi ada triknya menggunakan prompt. Jadi kayak kita berasa ditemenin sama mentor gitu, sebelah gitu kan, dia ngobrol. Bang, gimana cara ini bang untuk mapping? Nih, lu gua kasih tahu nih. Nah, kira-kira gitulah. Dikasih tahu teknis banget. Lu masih masuk ke sini, IP-nya mesti dirubah ke sini, masuk ke cloud segala macem. Itu teknis banget sih. Cuma kalau teman-teman yang nggak ngerti IT mungkin agak sedikit mabok. Ya, agak sedikit mabok. Kebetulan gue ada basic IT jadi gampang. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanya? TF kecil sering fast bisa tunjukkan yang intraday. Iya, ya nanti untuk saat ini di Gold gue menggunakan acuan time frame M1 M5. Gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, tadi kan ini ada namanya adalah webhook. Jadi begitu signal ini otomatis keluar, ada namanya di sini adalah auto class. Namanya apa tadi namanya? Auto class gate. Auto class gate itu kayak benteng. Ini kalau kira-kira sampai skor sekian baru dilempar ke Telegram. Nah, kira-kira Telegramnya kayak gimana? Ini, teman-teman. Ini masih tahap development ya. Masih tahap development. Gue share dulu ya screen ya, biar kebayang ya. Ini tahap development. Oke, jadi ketika dia begitu dia langsung muncul trigger tadi, langsung kirim ke sini. Ini buat teman-teman yang memang aduh bang, gue pusing bang, gue udah tua bang, umur gue udah lumayan, gue pusing, istilah bos cot segala macam. Ada yang lebih simpel nggak? Ada. Gue siapin ini semuanya. Tuh otomatis tinggal ngikutin doang. Ini yang warna merah ini berarti adalah sell. Yang warna hijau ini adalah buy. Tuh lihat. Ini yang di sini muncul di sini, apakah ini gue nulis? Enggak. Jadi ada layering di belakangnya itu AI. AI punya si cloud. AI punya cloud, gue tanam API-nya muncul di situ. Dan ini otomatis. Running 24 jam. Kalau dia memenuhi sebuah logiknya, maka dia otomatis sending. Cuman karena ada auto class gate, dia itu ngatur, teman-teman. Dia ngatur ini layak gak ya? Jadi di sini ada aturan. Sebentar dulu, ada yang lewat. Was. lagi naik ya, lagi naik NFP ya. Tar dulu. Lagi naik dia. Ini kalau kalian yang tadi nge-sell di sini dapat. Nah, kan TP-nya 1:1 ya. Tapi kena SL di sini ya. Sebentar dulu. Nah, sekarang nih kalau contoh di sini, gue mau ngapain sama sekarang? Nih, lihat dari mappingannya sekarang. Kalau ngeliat dari mappingan sekarang di sini, nah ini ada versi 5-nya, teman-teman. Ini udah gue rapihin. Ini versi 5 nih, gue rapihin sekarang nih. Ini yang sekarang kasih ke member yang versi 4.7. Tapi yang di sini sekarang gue bagi 2. Signal engine-nya yang satu buat signal engine untuk optimasi, yang keduanya untuk yang mappingan doang. Ini buat teman-teman yang tadi dapat 4.7 mungkin nggak akan dapat yang di sini karena di sini ada OB, ada fair value gap, ini lompatan besar. Ini ada skor juga udah otomatis. Ini versi yang versi 5. Jadi yang gue lakukan sekarang itu mengoptimasi terus teman-teman yang udah punya indikator ini akan dapetin terus update-annya semuanya. Bahkan nanti ada gue lakukan backtest terus sampai nanti logiknya dapat targetnya. Gue pengennya target 70% winning rate-nya ke atas. Ya,
itu gue udah punya namanya Pau Intelligent Lab, sebuah aplikasi yang gue buat untuk bisa gue melakukan backtest, baik secara backtest atau secara forward test. Contoh kayak sekarang nih kena loss nih, misalkan kena loss di sini, itu udah gue langsung masukin engine otomatis. Ketika dia kena loss kayak gini, ada journalingnya, enak banget kan? Jadi nanti gue akan lihat dari AI-nya, gue coba lihat, oh ini kenapa ya? Kenapa dia kena loss? Nah dari situ gue bisa melakukan optimasi. Yang itu notabene gue nggak bisa lakukan kalau manual, teman-teman. Ya, dan itu gue nggak bisa gue lakukan secara manual. Jadi dengan cara begini lebih enak banget. Itu tadi adalah apa? Auto class gate. Ini ada di sini ada pause score. Jadi skornya kalau dia lebih dari 7, 8 lah ya. 8 dia langsung tembak ke AI bot Telegram tadi. Tapi kalau misalkan dia cuman 6 doang, muncul sini signal engine-nya, tapi dia nggak difilter. Contoh di sini, misalkan skornya 6 nih sih misalnya. Di sini dia nggak akan muncul di AI bot Telegram. Ya, itu nanti buat ekspansi gua untuk lebih jauh membantu teman-teman yang udah berumur tapi bingung untuk mapping segala macam, maka ada otomatisnya. Tinggal lihat, oh ini lagi perintah S, perintah sell, ini perintah buy. Menggunakan itu. Gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Udah aman tadi ya? Udah aman ya? Kita menggunakan apa? Menggunakan previous high low-nya. Oke, sekarang gue balik lagi. Itulah dasar kenapa signal engine-nya keluar. Nah, sekarang kita coba gunakan di sini. Benar gak itu previous high low-nya itu bisa otomatis? Coba kita lihat. Gue mau dari mana? 12M. Lihat ya. Nih. Oke, lihat di 6M-nya di sini. Apakah dia bisa otomatis? Lihat high-nya diotomatisin semua. Ya, ini ada high di atas ini berarti ini berarti adalah Januari 2026. Ketahuan kan? Oh, ini berarti Juli 2025. Ya kan? Coba kita lihat di 3M. Per kuartal misalkan. Oh, dia langsung ketahui lagi nih. Oh, ini adalah high low-nya. Berarti hati-hati ya. Di sini nanti liquidity. Nah, kayak gitulah. Ya. Karena dia adalah candle CRT. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ini high-nya. Oh, ini adalah April 2026. Ya. Terus teman-teman mungkin ngelihat, Bang, itu apa sih candle warna hijau, warna putih, warna kuning? Ini candle imbalance. Jadi lihat di sini ada beberapa warna. Ada warna hijau, ada warna merah, kuning dan putih. Kalau dia candle putih, ini menandakan ada dorongan buyer yang kuat. Kalau dia warna kuning, ada dorongan seller yang kuat. Jadi dengan adanya candle yang berbeda ini, gua akan fokus sama candle-candle yang warna putih atau warna kuning. Karena backgroundnya warna hitam, jadi enak. Mungkin kalau teman-teman yang pakai backgroundnya warna putih mungkin akan susah ya. Makanya triknya ganti dengan background hitam. Ya mungkin nanti sekitar bulan depan kali ya, gua akan bikin yang versi yang bright, yang versi terangnya. Yang versi terang. Gua akan pakai versi terangnya. Oke, ini adalah high low-nya. Coba kita lihat lagi ya. Gue pakai di weekly misalkan. Tuh lihat. High low-nya ditandain. Ya kan? Nah, lihat di sini ada alert muncul. Perhatikan teman-teman, ini otomatis. Iya kan? Tapi ini butuh backtest juga karena di sini gue kasih alertnya. Jadi otomatis sending dia ke Telegram kalau skornya lebih dari 8. Contoh di sini, belum ada signal. Dia wait posisinya. Signal engine-nya masih posisi menunggu. Oke, nah contoh di sini. Nah, ini kan enak banget ya. Lihat, kalau kita menggunakan mappingan yang auto yang ini, nih mapping auto yang di sini, preview high low ditandain, dia ngasih tahu tuh ada candle si artinya low sama high-nya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah cara yang simple banget untuk mendeteksi candle CRT. Nih, candle CRT itu kayak gimana sih? Candle CRT itu gini. Sebentar ya, biar dibentuk gambarnya. Candle CRT itu cara gampangnya adalah formasi dari 3 candle. Sebenarnya itu. Ntar kita ambil lihat dulu gambar ya. Ini gambarnya. Bisa kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Nah ini. Jadi candle CRT itu adalah candle formasi 3 candle. Candle 1, candle 2, candle 3. Jadi kalau dia dilewati, dia liquidity swap misalkan, maka nanti dia turunnya sampai target TP1 di 50% dari candle besarnya.
Targetnya maksimal di sini. Kalau dia break low di sini, dia akan trend continuation. Oke. Nah, jadi ketika ini di H4, tadi kalau kita menggunakan time frame alignment tadi di sini, kalau kita menggunakan H4 di sini, maka dia akan turun di time frame M15 untuk di tag yang kayak gini. Jadi di time frame M15 nanti dia muncul turtle soup-nya di sini. Ketika dia sudah break di sini, ini langsung perintah sell. Langsung perintah sell. Berarti sebenarnya kita nge-sell itu di mana? Perintah sell di sini. Ini kan di sini ya. Di M15. Jadi begitu dia nge-swap di atas H4, maka kita bisa langsung cari peluang sell. Kalau ini adalah sama juga kalau dibalik ya. Anggap ini weekly. Kalau dia low di sini nge-swap, ini jadi peluang buy. Kalau ini weekly, berarti terjadi time frame berapa? Time frame H4. Oke, sekarang kita langsung lihat live dari chart gold sekarang. Ini adalah contoh yang cukup bagus banget. Ini adalah candle CRT low, CRT high. Ini ngekor. Kita tandai sebagai tanda mata menandakan bahwa itu adalah area tunggunya. Atau kalau orang SMC bilang ini adalah area POI. Area tunggu gitu ya. Liquidity swap dari high low-nya. Nah, sekarang kalau pakai weekly, kita pakai time frame berapa? Time frame H4. Di sini time frame H4-nya kan? Apakah dia ngekor di sini? Yes, ngekor. Time frame H4-nya mana? Inilah sebenarnya cerita di mana ini namanya adalah turtle soup-nya. Jadi kalau kita misalkan mau nge-swing ketika dia lewat di sini, kelewat di sini, maka ini perintah untuk long, tapi lihat di sini marketnya pullback. Ya kalau kita misalkan ngambil langsung buy on breakout di sini, mungkin keseret kali ya sini, tapi akhirnya naik. Ya tapi kalau SL-nya di bawah sini, misalkan pemain panjang gitu swing, ini masih aman. Tapi kalau kita mau lebih presisi, sebenarnya di sini ada zone, ada base di sini, kita bisa entry. Apakah ini bisa otomatis? Kita lihat, bisa otomatis nggak? Kita pakai time frame besar ya. Dia ada otomatis. Di bagian sebelah sini otomatis, teman-teman. Ya, sebentar. Ini lagi loading. Ya, kita pakai, taruh kelihatan nggak? Kecil nggak sih? Kita juga pakai time frame kecil ya. Coba di time frame M30 otomatis nggak? Oh, yang ini otomatis ya. Yang ini otomatis. Nah, ini masih belum rapih banget. Makanya kenapa tadi ada versi 5? Gue mau maksimalin itu gitu loh. Ya, kita bisa bikin dia jadi lebih presisi ketika kita turun di bawah time frame. Oh, ini kayaknya nggak di mapping. Yang ini di mapping. Ini di mapping otomatis time frame kecil. Ini juga di mapping, ada rally base rally, ini di mapping. Ya. Jadi itu enak banget. Nah, ini adalah contoh yang jelas banget bahwa dengan bantuan menggunakan detection, menggunakan previous high low module ini sama CRT candle, itu bisa memudahkan kita untuk mendapatkan peluang yang semacam ini. Cuman karena di di alert ini perintahnya belum gue buat untuk bisa nge-swing, makanya munculnya cuma di time frame M1 M5 buat scalping. Kalau nanti gue bisa buat di weekly ini, misalkan mau buat swing trade, misalkan gue pakai acuan di weekly gitu, misalkan ya, terus nanti gue pindah ke H4, maka secara otomatis signalnya muncul buy di sini. Itu kira-kira kayak time frame M1 kayak gini. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini beberapa history log entry-annya. Ini contoh di sini. Ini entry log di sini, ambil sell, ngambil buy, ngambil sell, ngambil buy. Ini kerjaannya signal engine. Ya kenapa nggak ditampilin semua? Karena kepenuhan chartnya. Jadi gue nggak mau penuh-penuh banget gitu. Jadi gue akan kosongin. Oke, sekarang berkaitan dengan log yang di sini muncul, mungkin teman-teman pikir, Bang, bisa nggak itu dihilangin ya? Bisa. Di sini di bagian bawah sini. Sorry ya lompat-lompat ya, karena gue berkaitan dengan yang gue jelasin, jadi harus lompat-lompat. Di sini ada tampilan entry log history. Diklik, dilepasin, otomatis dia akan ngilangin yang di sini. Nih, bentar ya. Dia akan hilangin. Secara otomatis akan hilang. Tuh. Disisain yang ini doang. Jadi ini enak banget buat teman-teman yang, Bang, gue mau cara manual, bisa nggak dihilangin dulu? Bisa. Dia cuma nampilin yang terakhir. Chart yang terakhir doang di sini. Oke.
Oke, udah aman ya teman-teman ya. Oke, sekarang di bagian atas ini lagi apa lagi kira-kira yang kita bisa pakai? Oh ya, by the way, konfirmasi harga di sini ada 4 teman-teman. Ada internal change of character, ada TS turtle soup, ada market structure shift, ada CISD. Empat-empatnya ini bergantian. Kalau dia munculnya kayak gini nih, TS, dia langsung kasih tahu, oh ini perintah sell-nya karena dia pakai perintah konfirmasi menggunakan TS. Nanti di tempat lain dia munculin lagi yang lain. Di sini entah apa gitu. Kalau misalkan ada 2 konfirmasi, tiba-tiba ada konfirmasi internal change of character, terus berbarengan sama TS, biasanya kuat. Ya, biasanya kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di time frame M1-nya ada konfirmasi signal engine-nya keluar, M1-nya keluar, buy, M5-nya keluar, buy. Berarti kan multi time frame candle tuh. Iya kan? Nah, itu biasanya kuat. Nah, contoh di sini. Contoh di tempat lain ya. Kalau misalkan dia nanti muncul di time frame misalkan sell ini, sell di sini misalkan. Di M1, dia di tag duluan. Ketika dia ngasih signal engine M1, M5-nya muncul juga kayak gitu. Nah, itu biasanya bagus. Ya, itu catatannya. Oke, terus kalau mau menggunakan signal engine ini, Bang, tipsnya gimana? Tipsnya teman-teman, untuk awal banget buat teman-teman yang benar-benar pengen nyoba ini menggunakan signal engine-nya, gua saranin banget lebih bagus jadikan indikator ini sebagai tools dulu untuk mapping. Ya kan? Nah, entry-nya searah sama tren. Contoh gini. Kalau gue lihat dari posisi EMA-nya, ini harga di bawah EMA misalkan. Contoh nih, ini kan EMA nih. Oh, berarti marketnya lagi bearish. Kira-kira kalau misalkan si indikatornya ngasih peluang buy, sifatnya cuma koreksi doang. Nah, ini tergantung teman-teman trader nih, yang teman-teman sendiri. Mau diambil nggak signal engine yang keluar di M1, M5? Contoh kayak gue sekarang. Kalau gue mau ngambil peluang ngambil peluang entry misalkan di kasus gold sekarang ini, gue pribadi akan ngambil peluangnya di mana? Gue pribadi akan ngambil di sini. Di area ini. Kenapa? Ada drop base drop. Oke, satu. Yang kedua, di time frame besarnya ini kan di bawah EMA ya. Di bawah EMA nih, maka kita bisa ambil peluang sell. Masalahnya sekarang indikator ini apakah sudah punya EMA-nya? Sebenarnya ada. Cuman nggak pakai visual model begini. Ada di mana ditanamnya? Ditanamnya di sini. Ini yang biris. Biris ini menandakan itu gua tanam di dalam codingannya. Kalau harga di bawah 4 EMA-nya, maka dia ngasih signalnya biris. Ini maksudnya ya. Kalau dia di atas EMA-nya itu bullish. Tergantung time frame-nya. Kalau di time frame-nya si daily ini dia di bawah EMA-nya, ini EMA nih kebetulan secara visual EMA-nya, berarti dia bearish. Coba kita menggunakan di H4. Di H4 kenapa saya tuh? Karena di EMA di sini, EMA ini EMA-nya kita lihat ya. EMA-nya berapa? 20, 50, 100, 200. Di bawah di harga di atas EMA 20, 50, sementara di atasnya 100 sama 200. Oh, makanya kenapa jadi sideways? Karena sekarang double, ada yang di bawah EMA, ada yang sekarang udah di atas EMA. Berarti sekarang udah mulai ada tanda-tanda pelemahan dari sisi seller. Nah, lihat di sini sekarang nih. Ini kalian bisa lihat otomatis ya. Nih, perhatikan guys. Ini yang sekarang lagi running. Ini tapi gue nggak anjurin dulu ya, sabar dulu. Ini dalam tahap development ya, sabar dulu. Ini otomatis lihat nih, BTC USD. Bisa kelihatan, ini jam berapa? 19.45. Coba kita lihat, benar gak itu jam 19.45? Coba ini kita langsung live, langsung lihat ya. Lihat itu jam 19.45 guys. Otomatis. Dia langsung keluar di situ. Tapi sekali lagi ini tahap development. Gue mau buktiin bahwa ini bisa banget jadi AI bot Telegram otomatis. Nanti di ujungnya, setelah ini winning rate-nya bagus, di atas 70%, oke banget, winning rate-nya bagus, RR-nya 1/2 minimal, gue baru bikin robot. Jadi sebenarnya indikator sekarang ini baru fase 1 doang sebenarnya. Untuk apa? Untuk dapetin logiknya. Logiknya udah dapet, gue optimasi, gue gue backtest.
terus hasil forward testnya di jurnal, udah rapi semuanya nih, baru gua nanti enak bikin di robot gitu. Ya, jadi dari AI codingannya masuk ke fase terakhir untuk fase robot IE. Nanti baru ditanam di VPS. Itu sih impian gua banget sebenarnya, impian gua banget. Ya. Jadi ini adalah contoh yang jelas bagaimana cara kerjanya. 1945 terjadi, dia langsung kasih signal engine langsung keluar. Nih. Otomatis. Ya, oke, sekarang balik ke sini. Nah, sekarang mana area tunggu gua di sini, teman-teman. Kenapa? Karena dia adalah lagi bearish market. Oke, ini yang versi berapa? Versi 4.7. Belum ada mappingan fair value gap dan OB. Teman-teman yang dapetin juga pasti belum dapat. Yang terbaru di sini ini udah auto ada fair value gap tuh. Ada OB tuh. Lihat ini OB langsung ketahuan. Otomatis ini FVG-nya, ini OB-nya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya nggak usah khawatir, masih ada yang kekurangan apa, itu akan diupdate terus. Kalau kalian dapetin yang lifetime, maka ini selamanya kalian dapetin fitur ini. Ya akan terus dilakukan optimasi terus. Lihat di sini otomatis. Ini ada zone otomatis, di sini ada drop base drop. Sorry, ada fair value gap. Tuh ada fair value gap di sini. Ada OB. Nah, di sini gue baru mikir, oke, kalau kayak gitu gue akan ambil ini jadi area entryan gue nanti di sini. Apa dasarnya? Dasarnya di acuan time frame besarnya ini, lihat dari time frame besar ini, bearish di bawah EMA. Ini kok gue aktifin ya. Nah, bisa kelihatan tuh di bawah EMA. Oke, di time frame daily. Di H4-nya sebenarnya di bawah EMA, cuman yang di EMA 20 50-nya udah di atas. Jadi ini yang EMA 200 jadi benteng terakhirnya di sini. Dan enaknya lagi lihat di sini. Gue tahu juga, oh ini berarti previous weekly high 22 Juni loh. Dan enak lagi di sini. Oh, ini berarti ada previous weekly low 22 Juni, kan enak banget, teman-teman. Coba kita buktiin, bener nggak ini adalah high yang sebelumnya, weekly yang sebelumnya. Kita lihat. Gue tarik di sini ya. Set. Sekarang gue tarik di sini. Coba kita lihat di weekly berarti ya. Kita pasti ini deal. Bener nggak di weekly? Betul? Betul, guys. Lihat tuh. Jadi dengan cara kayak gini, enak banget gak kita tahu range harga? Enak banget. Karena dari indikatornya udah ngasih range. Oh, kalau dia naik nih, mungkin akan ngejar ke high yang minggu kemarin. Inilah alasannya. Ada candlestick RT, ada candlestick RT high. Jadi dengan cara begini gue tahu di time frame H4 ini, gue jadi ngerti. Oke, kalau misalkan marketnya naik, berarti ngejar ke sini dong. Make sense nggak, teman-teman? Make sense nggak? Logikanya. Make sense kan? Karena swing high, swing low. Jadi di sini, kalau gue tarik Fibonacci misalkan, dari sini ke sini, teman bisa tambahin. Ini jadi area penting. Oke, kalau kayak gitu berarti 78,6. 78,6 kebetulan adalah area dari order block. Kebetulan ada area order block. Kalau teman-teman udah punya ebook yang pernah gue buat, ya, maka itu akan relate. Jadi buat teman-teman yang udah pernah punya buku set and forget dan segala macam, itu sebenarnya udah tertanam semua di sini, teman-teman. Ntar dulu ya, kita coba bener nggak itu di 78,6 OB-nya. Kita coba buktiin ya. Oke, gue share dulu gambarnya di sini. Sebentar ya. Oke. Ups. Lalu ya, teman-teman ya. Gue coba copy. Oke. Nah, oke, sekarang gue share dulu gambarnya ya. Share dulu gambarnya di sini. Gue mau kasih tahu kalian, apakah itu sama dengan ebook yang gue buat di sini? Itu sebenarnya sama. Jadi buat teman-teman yang udah punya order block ebook yang ini, maka itu sebenarnya panduannya sama. Dia biasanya di 78,6. Ya, semua ada di sini. Tuh order block dan segala macam. Ya, ini sebenarnya adalah filosofi dari situ. Ya, ini nanti teman-teman bisa baca semua. Jadi yang udah baca ebook sebelumnya ini justru jadi enak. Kenapa? Karena udah nggak perlu ngapalin. Ya nggak sih? Apa itu OB segala macam udah nggak perlu dihafalin. Kenapa? Karena udah auto. Ini udah auto, teman-teman. Ini udah auto. Ini fair value gap. Ya kan? Ini fair value gap. Ini kalau kita mau bicara
pembentukan sebuah order block. Ini kita bahas tentang order blocknya ya. Kalau kita mau bahas tentang order block, maka sebentar gue kasih gambar dulu. Lalu ya. Ini sebenarnya materi yang udah lama sebenarnya teman-teman. Kalau kita mau bicara order block itu biasanya dia ada di area 78,6. Oke, biar lebih enak gue share screen dulu gambarnya yang ini ya. Sebentar dulu ya. Tolong kasih tahu ya kalau teman-teman misalkan gambarnya nggak kelihatan bang gitu. Kasih tahu aja ya teman-teman ya. Biar pada tahu. Takutnya nanti tiba-tiba kayak tadi tuh lagi ada di mana terus nggak muncul. Nah, contoh di sini. Ini order block. Ya, ini order block. Swing high, swing low, swing high. Jadi dari sini tarik, dari sini itu 78,6 Fibonacci-nya. Ini kalau bullish, kalau bearish dibalik. Ah, di sini ada fair value gap nih. Ada fair value gap di sini. High sama low di sini. Jadi kalau ada kayak gini biasanya kuat. Nah, sekarang balik lagi ke contoh yang tadi di sini. Dengan contoh tadi, maka sekarang gue ngelihat contoh live market sekarang ini, gue akan fokus ke sini. Ya kan, fokus ke sini. Nah, sekarang ini candlenya H4 kan terjadi kan. Ini H4 guys. Ini kan belum close candle. Nanti close candlenya jam 9. Ya, tergantung ya, beda-beda broker. Karena ada 1 jam perbedaan. Ada yang close jam 8, ada close jam 9. Jadi memang ada perbedaan. Kalau yang mau bagus banget yang H1. H1 itu pasti sama semua broker. Contoh gue menggunakan apa nih? Menggunakan AdCap. AdCap itu setahu gue jam 9. Jadi ketika jam 9 selesai, ini akan selesai terjadi. Nah, lihat nanti kalau ini terjadi, ini kan kayak CRT nih. Ini kan kayak CRT nih sebelumnya nih. Nanti dia ke sini, candle previous low di sini, ini akan pindah. Ini akan ke sini, ini akan ke sini. Nah, enak banget. Nah, kalau kita udah punya acuan di sini, titik area tunggunya. Contoh ini gue tunggu di sini. Saya tunggu di sini. Nanti kalau gue menggunakan acuan time frame H4, gue menggunakan time frame M15. Sesuai sama apa? Sesuai sama signal engine yang ini. Nih, sesuai sama signal engine yang di sini, teman-teman. Nih. Sinyalnya yang di sini. Sebentar ya, Ma. Tolong Ma ditelepon Ma, tolong diangkat Ma. Nih Bapak nelpon. Ya tolong angkat dulu, tolong. Nih Bapak nelpon. Pak, sebentar ya, Pak. Tolong angkat, Bapak lagi live. Biar ini. Iya udah diangkat langsung. Oke lanjut. Nah jadi kalau dia di H4 kita tunggu di M15. Ya ini kita tunggu di M15. Di area mana? Di area fair value gap sama di area OB. Nah cuman di indikator ini kan belum gue tanam nih baru di M15 doang. Di M5 doang nih di sini nih. Ya nanti diupdate terus. Nanti kalau udah jadi, ini kan baru awal doang scalpingan. Ini kan begitu pindah ke M5 kan scalping mode sebenarnya. Tapi kalau kita pindah ke time frame M30, M15, apakah ada signal? Nggak ada signal. Kenapa? Karena belum gua codingin di sini. Perintah itu belum dibuat. Ya di visual ini sebenarnya perintah itu belum dibuat teman-teman. Ini di sini nih perintah ini belum ada. Nih di codingan ini belum ada sama sekali perintah itu. Nanti kalau udah mulai rapi pelan-pelan perintah itu akan ditanam di sini untuk bisa mendeteksi terjadinya apa? Terjadinya sebuah signal engine yang keluar buy sell-nya. Ini kayak gini nih. Dia bisa langsung kasih tahu signal engine-nya. Ya. Dia ngasih tahu mana buy, mana sell gitu tuh dia bisa ngasih tahu. Ya, kayak gitu. Nah ini nih, sorry, ini timer berapa sih? Oh ya betul yang ini ya. Tadi salah itu salah versi, tadi versi yang 5. Oke, nah, nih, ini nanti akan muncul. Kalau misalkan nanti gua codingin di sini, logiknya di sini. Cuman ini masih belum, sabar dulu ya teman-teman. Ini masih versi yang 4.7 yang dikasih ke teman-teman. Nanti di versi yang di sini baru gua akan kasih. Ya karena sekarang udah di tag, udah bisa di tag yang OB, fair value gap itu udah enak. Jadi udah nggak perlu mapping satu-satu nih tadi. Ini versi 5 nih, nanti akan diupdate terus. Gitu ya. Oke, udah aman di situ. Jadi kita nunggu terjadinya sebuah konfirmasi. Oke, sekarang kita lihat
di sini. Apalagi yang kita perlu setting. Yang ini untuk geser ya. Contoh yang di atas ini nih. Ini kita mau geser, aduh kayaknya ngeganggu deh di atas. Kita bisa turunin ke bawah. Kiri bawah misalkan gue. Sorry banget. Oke, lanjut. Tadi kita bahas yang di sini. Ini untuk pindahin dashboard ke bawah ya. Oke. Ini gak usah ditak-atik. Yang 16 juga nggak usah ditak-atik. Yang 17, 16, 13 ini posisinya dibiarin. Oke. Kita fokus yang di sini. Ini adalah sebuah konfirmasi harga. Ini harusnya dicentang semua. Oke. Ini harusnya dicentang semua. Intra-charge, TS segala macam dicentang semua, biarin. Sweep guard ini tujuannya untuk kalau misalkan konfirmasi buy-nya muncul di time frame M5, terus di atas dia baru nge-swap daily-nya, misalkan high-nya di swap, liquidity swap. Nah, di M1 M5-nya nggak ada signal buy. Jadi ini untuk biar jaga-jaga kalau udah kena target external liquidity, ini diaktifin biar supaya signalnya nggak muncul. Jadi semacam apa ya? Semacam filter di sini. Oke. Yang ini biarin nggak usah. Ini nggak usah ditak-atik ya. Ini juga biarin. Yang ini false retest. Jadi signal ini hanya boleh muncul kalau terjadi di retest pertama kali. Kalau teman-teman pengen yang tadi sinyal ini muncul, entah salah satunya muncul gitu ya, terus teman-teman nonaktifin, berarti nanti di retest kedua ketiganya boleh muncul TS lagi, boleh muncul COS lagi. Kalau nanti muncul kayak gini, maka dia akan muncul lagi berkali-kali. Tapi gue pribadi nggak anjurin, kalian pilih tetap yang retest pertama kali. Ini M1, M5 biarin. EMA itu untuk filtering. Oke. Yang ini tampilan entry lock tadi. Ini biarin, engine-nya tetap aktif. Oke, lanjut. Ini deteksi candle CRT. Maksimal kita bisa detect-nya berapa? 1 idealnya. Tapi bisa nggak ini kita gunakan detect di time frame untuk beberapa candle setelahnya? Rasanya nggak perlu. Ya, kayaknya nggak perlu. Jadi kita makanya formasi ini cuma 1 candle doang. 1 candle sebelumnya CRT high-nya. Di sini kita tandain untuk dia ngasih 1 historinya doang. Kalau kita tambahin 3 bisa nggak? Bisa. Tapi buat apa? Nggak perlu. Oke. High low-nya ini udah otomatis, ketebalannya otomatis, ini biarin. Udah. Yang time zone di sini pilihnya Asia Jakarta. Kalau kalian tinggal di waktu Indonesia Barat. Oke. Tapi kalau kalian misalkan ada di luar negeri misalkan, kita menggunakan apa di sini? Misalkan mau disesuaikan, misalkan mau pakai apa, misalkan di Australia misalkan. Ya udah. Berarti nanti di bagian bawah sini, bagian di sini kalian atur dulu di bagian sini zone-nya, udah. Habis itu nanti dipilih ya, dipilih di bagian yang sini. Pilihnya yang sistem info time zone. Tapi gue buat default karena gue berada di waktu Indonesia Barat, maka ini biarin Asia Jakarta. Yang ini biarin, nandain high low-nya. Ya, terus ini dia ngasih tahu 2 history, 2 high low-nya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau kalian menggunakan di monthly di sini, dia itu ngatur 2 historinya. 2 bulan. Ini Mei, high Mei-nya, ini adalah low Mei-nya, ini Juninya, ini Juninya. Gitu ya. Nih. Oke, terus yang di sini. Ini temporary Juli 2026 belum terjadi. Sekarang ini temporary-nya dia di monthly ya. Berarti adalah low sekarang ini masih tentatif. Bisa naik, bisa turun karena candle-nya belum selesai. Jelas ya teman-teman ya, ini belum selesai. Makanya ada temporary high, ada temporary low. Oke, aman ya? Aman. Oke, lanjut. Terus mana lagi? Tadi udah oke ya. High low-nya udah oke. Nah, ini dia nih. Di bagian mana tadi? Di bagian mana? Di bagian sini ya. Oke, udah oke di sini biarin. Previous monthly historinya 2 maksimal, tapi kalian boleh tambahin terserah. Kalau semakin banyak, semakin berat indikatornya, tandain 2 aja defaultnya.
Oke. Yang ini BOS dan CHORS ini khusus buat SMC. Defaultnya kayak gini, kalian boleh ganti-ganti terserah, tapi usahain yang begini aja udah oke. Gua nggak pernah otak-atik yang ini. Ini warna-warna aja yang perlu diotak-atik sesuai dengan preferensi kalian. Oke, sudah. Apalagi? CHORS. Nah, CHORS ini adalah internal change of character. Maksimal CHORS-nya berapa? Di H1. Ya, ini biarin. Ya, ini kalau kita gunakan di time frame M1, M5, dia bisa langsung early detect change of character. Dia itu ada simbolnya sendiri. Sorry, ada label sendiri otomatis. Nih kayak gini. Itu ada CHORS. Ya, high, lower low, lower high, lower low, high high kalau terjadi CHORS. Jadi makanya CHORS-nya itu dimunculin. Ya. Terus di M5 nih. Dia langsung kasih otomatis high low-nya udah otomatis swing high swing low-nya. Jadi enak banget untuk mapping. Loh, otomatis. Bisa nggak ini kita lepas satu-satu gitu? Boleh aja nggak apa-apa. Cuman ada cumannya. Kalau misalkan ini disisain auto zone doang, maka signal engine-nya nggak keluar takutnya. Nih, yang 5 ini nih, yang signal engine ini akan berkaitan sama yang ini sama ini. 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita muncul ini doang, ini dilepas semua nih, signal engine-nya nggak akan keluar di M1, M5. Kenapa? Karena menggunakan POI, area pengamatan. Ya, area pengamatannya itu nggak muncul sehingga dia nggak valid sebagai entriannya. Biar lebih enak ya, sebentar gue kasih gambar contoh ya. Biar lebih enak, ini gue coret-coret dulu ya. Sebentar, kita ambil dulu gambar di sini. Oke, ini gue buang. Sebentar ya. Oke, kita ambil contoh di sini. Gue share screen dulu. Sorry ya, gue minta share screen dulu teman-teman, nggak apa-apa ya. Share screen dulu, gue coret-coret dulu. Kenapa itu jadi penting banget? Gini. Oke, gua open dulu di sini. Oke, contoh gini. Kalau misalkan kita ini ada sebuah zone. Oke, ada zone gitu ya. Terus kita kan nunggu gini. Kita kan nunggu terjadi sebuah change of character. Sorry, sebentar. Gini, anggap ini terjadi change of character ya. Nah, gitu. Anggap ini misalkan TF berapa? TF H4. H4. Oke, berarti kita nunggu konfirmasi di mana? Nunggu di konfirmasi di M15 misalkan pakai yang time frame alignment tadi ya. Ini berarti high, ini low, higher high, lower low. Nah, si internal change of character tadi, teman-teman. Nih, internal change of character tadi di sini atau apapun yang ada di sini ya, apapun yang ada di sini. Apapun yang ada di sini itu tidak akan muncul signal engine di M1, M5 kalau kalian matikan yang semuanya di sini. Ya, kalau ini nggak ada nih, auto zone-nya nggak ada, atau ini juga nggak ada. Pokoknya antara 1, 2, 3, dan 4 inilah SMC, BOS, dan CHORS ini nggak akan muncul signal engine. Kenapa? Karena berkaitan. Ya, karena berkaitan. Jadi kalau misalnya gue hilangin di sini, bagaimana mungkin si ininya logiknya keluar? Nggak mungkin. Karena begitu di nonaktifin, dia nggak punya data. Atau mungkin ada high di sini. Terus kita hilangin gitu, tombolnya dihilangin gitu, dia nggak punya data. Akhirnya nggak keluar signal engine-nya. Masuk akal ya? Masuk akal ya teman-teman ya? Masuk akal ya? Jadi dia nggak akan keluar. Jadi kenapa jadi penting untuk teman-teman ngerti itu? Jadi kalau misalkan mau menggunakan CHORS doang, oke. Kalau menggunakan CHORS doang berarti kita butuhnya apa? Berarti yang CRT candle nggak perlu, nggak apa-apa. Biar nggak terlalu penuh gitu kan, nggak apa-apa. Atau dashboardnya pengen dibuang, nggak perlu lah pakai dashboard, oke nggak apa-apa, dibuang. Ya, tapi sebaiknya defaultnya tetap ada. Kalau nggak pingin, nanti signal engine-nya nggak keluar di time frame M1, M5. Ya, oke, cukup jelas ya teman-teman ya, aman ya. Ini namanya adalah POI, area pengamatan, area tunggu di situ. Kalau area tunggunya dimatiin, bagaimana mungkin signal engine-nya keluar? Nggak akan mungkin. Oke, lanjut.
Ini biarin semuanya nggak ada yang berubah sama sekali. Ya, semuanya nggak ada yang berubah sama sekali di sini. Yang mungkin yang perlu jadi catatan di sini sebentar ya. Ini. Teman-teman bisa lihat ini ada M ada P. Ini maksudnya apa, Pak? Gini. Kalau teman-teman lihat di sini ada optimal, ada boost TS, ada custom. Custom ini kita mau munculin yang mana? Contoh misalkan gua mau cosnya doang nih. Ya udah berarti dibuang nih. Berarti dibuang nih cosnya. Berarti yang aktif yang mana? Yang aktif cuman cosnya doang. Terus konservatif. Konservatif ini berarti yang di indikator gua ini gua buat H4. H4 ke atas kalau dia nge-swap H4 ke atas baru si intrachosnya muncul. Tapi kalau pakai yang agresif pakainya H1. Maka yang muncul ketika kita custom di sini yang muncul cuma cos doang. Ya kan, yang muncul cuma cos doang. Kalau misalkan yang ini optimal otomatis akan memilih semuanya. Salah satu triggernya terpenuhin, maka langsung muncul signal engine. Terus ada lagi yang ini boost TS. Boost TS ini apa? Boost TS ini adalah sebuah sebuah optimasi yang udah gue buat menggunakan konfirmasi TS doang, tapi datanya udah di backtest. Makanya kenapa kemarin banyak protes, Pak, kok gue di indikator yang lama munculnya kok jarang-jarang? Ya jarang. Kenapa? Karena ketika kalian menggunakan indikator yang lama itu aktifnya boost TS. Boost TS itu mengambil data dari backtest. Hasil backtest gue optimalkan, winning rate-nya di atas 50%, ya 60-70% di situ, dan itu lama memang, cenderung membosankan. Ya, jadi defaultnya kayak gimana? Defaultnya ya udah optimal aja. Makanya kenapa yang kemarin Pak jarang banget indikatornya muncul signal Pak di M1. Kemarin siapa? Gue lupa namanya. Dia tuh ya ngomong terus. Dan gue bilang sabar dulu, tunggu nanti di 4.7 kalau kalian mau ya gue munculin. Cuman jangan terpaku sama signal engine, jadikan ini sebagai tools doang. Ya, jadi itu pentingnya kalimatnya di situ. Jadi kita gunakan sebagai tools doang. Oke, udah aman semua ya. Oke, sekarang di bagian sebelah sini, ini ATR. ATR ini sebenarnya berkaitan sama money management. Ada balance 1000, risknya berapa 1%, dan itu otomatis di sini. Jadi otomatis ngasih $100 kalau 1%. Oke, nah gimana cara bermainnya untuk mapping kayak gini? Gampang banget. Sebenarnya di indikator ini, lihat contoh di sini. Ketika kita masukin lotnya modalnya adalah 10.000, maka secara otomatis anggaplah ya kita mau entry di sini misalkan. Anggap mau pending order, ada zone di sini. Udah, dia otomatis berapa? Skornya langsung ngasih tahu lot 0,02. Berarti range yang sebesar ini berapa lot ini? Range-nya sebesar 400 pip. Ini sebenarnya sudah mengcover $100 risk transaksi 1%. Sudah dihitung berdasarkan ATR. Nah, pertanyaannya, mungkin teman-teman bikin ATR itu adalah apa? ATR ini sebenarnya adalah sebuah cara kita untuk mengukur seberapa liar atau tenang pergerakan harga. Maksudnya gini teman-teman, kalau zaman dulu kita trading di gold misalkan, sebelum zamannya si Donald Bebek nih, ya kan, zaman Donald Bebek ini kan agak rese ya. Zaman dulu itu kan 4 tahun 5 tahun yang lalu 100 pip itu hal yang wajar. Ya kan, di time frame H1 M30 itu lumrah. 100 pip M30 H1 100 pip lumrah. Tapi sekarang apa yang terjadi? Apakah di time frame H1 range-nya 100 pip? Enggak. Di H1 H4 range-nya bisa sampai 400 pip, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada namanya ATR Live. ATR Live ini menandakan adalah ada 21,2%, ada 21,2 points. Jadi kalau kita pakai time frame H1 di sini aktif, dia langsung otomatis 21,2. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau kita menggunakan acuan time frame H1,
ATR live-nya 21,2 points, maka gampangnya pergerakan rata-rata dalam dalam ATR H1 itu senilai $21, teman-teman. Oke, senilai $21. Oke, sekarang kenapa jadi penting? Contoh gini. Kalau kalian punya modal 10.000, 1% ini kan enak, $100, enak dimainin lotnya. Sekarang, kalau modalnya ini 1.000, risknya berapa? $10, karena 1%-nya kan $10. Kalau ini adalah ATR-nya sebesar $21, pertanyaannya, apakah resiko kita 1%? Enggak, guys. Resiko kita enggak 1%. Resiko kita adalah 2% lebih dikit. Kenapa? Karena $21. Nah, indikator ini cerdas untuk ngatur posisi TF-nya di mana kita berada. Kalau kita di TFH1, dia ngasih tahu $21 dalam pergerakan di time frame H1 ATR-nya. Berapa stop loss-nya? Lihat di sini, 31,82. Berarti senilai berapa? Idealnya menurut kalkulasi dari indikator ini, itu idealnya adalah sekitar 318 pip di time frame H1, teman-teman. Itu maksudnya ya, 318 pip. Ya, 318 pip, teman-teman. Itulah safe stop loss kita. Jadi kalau ada yang bilang, "Bang, lu kok SL-nya 318 pip, dari mana acuannya?" Gue pakai acuan dari time frame H1. Terus kalau mau kecil, ya pindah aja ke time frame M5. Makanya kenapa sekarang ada scalping mode di time frame M5? Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar SL rada kecilan. Contoh di sini, ini ATR-nya 9,86. Oh, berarti rata-rata pergerakan dalam di 5M ini, time frame 5 menit, adalah senilai ATR-nya 9,86. Berarti senilai $9. Nah, ini cocok nih. Kalau kita menggunakan modal 1.000, berarti mainnya di mana? Mainnya di M5. Berapa kira-kira dia ngasih tahu stop loss-nya? Stop loss di M5 rata-rata 147 pip. Idealnya menurut versi dia. Karena apa? Sudah ditambahin buffer zone. Ini ada buffer zone. Kenapa tujuannya ada buffer kayak gini? Tujuannya adalah perbedaan broker, kadang beda 2 pip, kadang beda 3 pip, kadang beda 1 pip. Nggak benar-benar exactly pada pip yang sama. Makanya ada namanya ATR buffer. Itu maksudnya ya. Jadi safe SL ini adalah batas stop loss-nya 14,79, berarti senilai 147 pip, itulah batas stop loss kita. Gitu ya. Nah, ini gambaran besarnya kenapa ini jadi bagus. Kenapa? Karena ke teman-teman udah nggak perlu pusing ngitung-ngitung manual entry di zone-nya kayak gini. Contoh, teman-teman yang udah pakai set and forget menggunakan SND, kan langsung pending order tuh, sell limit, buy limit tuh. Nah, dari sini kita dapat ide. Contoh di sini. Wah, ini lotnya 0, udah langsung aja otomatis 0,05. Ya, bahkan gua bikin sebuah indikator, teman-teman mungkin yang lain udah dapat ya, mungkin udah dapat semua ya. Di indikator MT4 itu gua tanam engine MT4, MT5 mobile. Oke, biar lebih enak gua kasih gambaran langsung ya. Gini. Ini gua langsung share screen ya. Contoh gua mau pending order lah misalkan. Contoh ini buat teman-teman yang udah punya kemarin akan dapetin yang ini gratis, tapi untuk yang lifetime ya. Oke, contoh di sini. Misalkan gue mau pending order. Oke, contoh ya. Kita misalkan pakai yang tadi, gue mau pending order di mana misalkan. Gue mau pending order di sini lah misalkan ya. Oh, udah, gue langsung geser aja nih guys. Di sini enak banget tuh, tinggal geser-geser doang. Ini MT5 mobile engine yang gue udah tanam. Ya kan? Contoh misalkan gue tadi mau pending order misalkan. Udah, gue tinggal geser doang nih. Oh, gue mau ambil di sini ya. Gue pending order nih, gue geser aja nih. Sebelah sini. Nih ada kotak gitu. Lihat sini ada entry levelnya, ini ada tarik ke sini, gue tarik. Oke, gue geser ke sini. Stop loss di atas ini misalkan. Oke, gue SLTP di sini misalkan ya. Contoh ya, teman-teman ya, contoh ya. Oke, sekarang gue geser nih. Sini. SL di atas.
Oke. Udah ke sini. Terus gue mau TP misalkan, TP di sini misalkan. Udah gue langsung aja pas pending order. Tuh. Langsung otomatis, teman-teman. Nah, ini dari mana hitungannya? Lihat di sini, kita juga punya dashboard yang sama persis yang kita bisa atur. Jadi ketika gue geser begini nih, ketika gue geser di sini, lihat di bagian sebelah sini, lihat, ini lotnya otomatis berubah. Gue TP di sini nih, gue tempel di sini misalkan, gue tarik ke sini. RR-nya berarti satu berapa? 1/6, 1/7. Kelihatan ya? Gue langsung modify aja, gue geser aja langsung modify langsung. Tuh otomatis. Ya, dan ini buat teman-teman yang kemarin dapat, ini enak banget untuk pending order, buy limit, sell limit dan segala macam. Nanti ini akan gue optimize terus untuk bisa nanti trailing stop, untuk bisa teman-teman yang full margin misalkan pengen close all semua gitu, itu bisa banget. Nanti nggak perlu pakai dari terminalnya, dari sini udah otomatis semuanya. Atau gue mau cancel, hilang. Ya, nah di sini ada high low juga, ini ada swing high swing low udah otomatis. Ada boss choice juga ada. Teman-teman, nanti gue mau buat di sini auto marking zone juga. Ya, cuman memang ini agak sedikit beda dengan aturan yang ada di TradingView. TradingView kita jadikan sebagai indikator utamanya, yang ini buat eksekusinya. Jadi agak beda perannya di sini. Ya, jadi itulah cara kerja yang mungkin bisa dilakukan menggunakan indikator ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanya teman-teman di sini? Ada yang mau ditanya? Yuk diskusi guys. Ya, sebelum laptop gua mati. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau tanya, teman-teman? Mau nanya Pak, Ya. misalkan Ah, saya mau tradingnya di time frame 20 menit. oke. Jadi pengertian saya buka aplikasinya itu di rujukan yang disebutkan yang lalu itu, yang di awal. Itu dulu bukan maksudnya Pak. Sorry, sebentar dulu ya. Gua aktifin biar suaranya nggak kedengeran. Ntar dulu ya. Ya. Sorry ya Om, ini agak pelan suaranya. Sebentar dulu ya. Gua aktifin dulu. Oke, sebentar. Ntar dulu ya Om ya. Ya, ya. Oke, Sih. sebentar dulu. Sebentar dulu ya. Ntar dulu ya. Gue coba aktifin dulu mic-nya. Sebentar dulu. Bentar dulu ya. Tes 1 2 3. Ya, Oke, lanjut, Om. dengar. Gimana? Sorry, Ya. ulangi Om. Ya, misalkan saya mau trade eksekusinya di time frame 20 H4. menit. Oke. 20 menit. 20 menit. Ya, eksekusinya. Oh, custom dong Jadi, berarti ya. Custom TF dong ya. ya misalkan gitu. Oke, Nah, terus. berarti saya pertama buka aplikasinya itu, rujukannya di time frame besarnya di H4 dulu, lihat situasinya. Betul. Gitu kan? Betul, kayak gitu. Dua time frame, Om. Dua time frame. Jadi kalau kita entry-nya di HM30, berarti kita lompat ke dua time frame atas gitu. Kira-kira gitu. Buat time frame atas tuh bukan berartinya 20 kali 3 ya. Oh, Bukan ya. Bukan ya. enggak gitu. Bukan. Enggak gitu. Karena Tap- acuan TF standar itu kan enggak ada M20 dong. Standarnya kan H1, H4, M30 kan, gitu kan ya. Ya, ya. Iya. Jadi kita pakai aturannya yang si M30 atau M15. Jadi kalau aturan M15 entriannya kita pakai H4 acuan TF besarnya, Om. Iya, iya. Clear ya? Iya. Jadi strukturnya lihat dulu di H4. Betul. Lihat dulu dia biris atau enggak. Makanya kenapa di sini ada tanda biris gitu misalkan. Ya udah berarti kita punya naratif, punya kecenderungan, berarti kita cari sell dong. Gitu ya. Cari sell. Tarik Fibonacci. Fibonacci tadi itu nggak ada di indikator ini biar supaya nggak kepenuhan, Om. Saya nggak mau kepenuhan banget juga, nanti jadi malah pusing. Ya kan? Itu pakai tools yang tambahan aja. Iya. Gitu. Aman ya, Om ya?
Ya, baik Pak. Makasih. Siap, siap. Yang lain teman-teman ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya teman-teman? Jadi sekali lagi bahwa signal engine yang ada di sini teman-teman, ini lagi tahap optimasi. Jadi gua saranin banget teman-teman cross check, disesuaikan dengan apa namanya teknikalnya. Ya, dia disesuaikan dengan teknikalnya. Kalau dia misalkan di time frame H4-nya bearish, sebaiknya pertimbangkan untuk cari sell only. Walaupun memang bisa di time frame 5-nya ini bisa buy juga gitu. Ya, tapi tidak disarankan. Karena ini sifatnya yang sekarang terus ini belum tahap signal engine-nya itu benar-benar maksimal belum, tapi fokusnya pada membantu teman-teman untuk bisa mapping otomatis. Kalau memang ternyata itu bisa efektif, ya itu jadi bonus juga gitu loh. Dan pada akhirnya nanti saya akan optimasi atau gue akan optimasi nanti semuanya. Signal engine-nya ini akan di backtest. Ada forward testnya, ada back testnya, hasil datanya gimana, nanti akan dioptimasi terus menggunakan AI agar hasilnya maksimal. Kalau udah di atas 70%, gue akan bikin robot. Ya udah gak pusing-pusing lagi. Ya, jadi sementara ini, Om, ya gimana? boleh nanya. Silakan gimana? Om, eh, bisa nggak Om ya? Maksudnya signal kayak dibuat scalping yang di M1, M5 gitu yang sama-sama open posisi misalkan buy atau sell gitu kan. Ada notifikasi ke Telegram atau ke MT5 gitu. Gimana? Bisa nggak kira-kira ya? Makasih. Oh, langsung masuk ke MT5 gitu ya? Ya, atau ke Telegram deh. Ini mah ke Telegram gitu. Atau ke MT5 misalkan begitu. Oh, Telegram udah jalan Om. Telegram udah jalan Om. Telegram udah jalan otomatis Om. Itu Ya, udah caranya jalan gimana sekarang. maksudnya? Maksudnya gimana caranya input datanya ke Telegram? Oh, gini. Yang Telegram ini kan masih tahap ini ya, masih dalam tahap apa namanya? Dalam tahap uji coba ya, Om ya. Ya kan? Nih. Om bisa lihat di sini kan, ini kan. Ini lagi tahap uji coba nih, Om. Signal engine yang keluar di M1, M5 dia akan langsung forward ke sini. Udah nggak ada lagi apa namanya? Chartnya segala macam. Walaupun memang bisa dilakukan. Udah langsung otomatis ngasih tahu perintah kayak gini. Ini kan yang dimaksud kan? Gini kan? Iya, Yang ini betul, kan? Om. Betul. Betul Iya, banget. Betul. udah jalan, ini udah jalan. Cuman ini lagi tahap uji coba, Om. Ya, gue paham lah banyak teman-teman yang udah nggak mau ribet kan. Udahlah, Om, lu kasih tahu aja di harga berapa segala macam, benar nggak? Iya kan? Iya, betul banget, Om. Kita nggak mau ribet. Intinya kalau ada Iya, signal, paham, kita tinggal open posisi ikuti gitu, Om. paham. Maksud saya gini, Om. Maksud aku gini. Itu memang bisa dibuat, iya kan? Tapi kalau memang itu kan tahapan-tahapannya harus ada nih, Om. Nggak bisa dilompatin juga kan? Karena kalau gue buat kayak gini, kan ini datanya belum di backtest 100%. Kan namanya nggak adil dong buat member yang follow dong. Bener nggak sih? Ya nggak? Iya, betul, Om. Ya. Nggak adil dong. Itu makanya kemarin kenapa gue batasin menggunakan boost TS di indikator yang lama. Kenapa? Karena nggak adil buat kalian. Ya kan? Sengaja gue batasin itu nggak muncul banget di situ gitu. Tapi sekarang ini gue buat versi yang sekarang ini adalah versi yang apa namanya ya versi yang terakhir sekarang versi yang baru sekarang ini menggunakan versi yang ini apa namanya menggunakan versi 5. Versi 5 ini akan dioptimasi ya akan akan dioptimasi untuk signal engine-nya. Jadi makanya dipisah, Om. Ini lagi tahap dibuat ini. Ini lagi tahap dibuat sekarang. Ini signal engine dipisah 2 bagian. Ya, dipisah 2 bagian. Enak gak kalau kayak gitu optimasinya? Enak gak? Wah, enak banget, Om. Tinggal ngikutin follow aja langsung open posisi. Iya, makanya Om sabar dulu. Ini kalau teman-teman yang udah dapetin semuanya, ini kalian dapat semuanya, enak banget kan? Ya nggak? Gitu loh maksudnya. Jadi sabar dulu aja gitu, sabar dulu aja. Bahkan nantinya ada semacam aplikasi yang ini gue dapat ide dari kompetitor ya, yang dari orang yang ya, tapi ini nggak exactly diambil semuanya enggak. Bahkan nanti gue bikin semacam SaaS platform. SaaS platform itu kayak gini. Jadi
dia itu muncul di satu web langsung, diinjek ke situ, nanti masuk nih Pi Ecosystem 2. Masuk di Pi AI Ecosystem 2. Ini baru Pi AI Ecosystem 1. Jadi gini ceritanya. Bisa kelihatan nggak sih? Ntar dulu ya, gue share screen dulu ya. Nah gini. Lihat di sini. Jadi ini ada namanya semacam sebuah dashboard. Di dalam situ nanti ada macam-macam. Ada manggil Cloud, manggil DeepSeek, manggil Gemini, ngambil segala macam. Itu lengkap, nanti ada sama apa namanya untuk lihat fundamentalnya. Enak gak kalau ada begitu? Enak gak? Enak banget Om. Enak ya. Nanti ada gue injek semuanya kayak gini. Ada Cloud, ada DeepSeek, ada Gemini. Ini nanti next. Sabar dulu, pelan-pelan untuk ke arah sana. Nanti ada AI agentnya juga otomatis. Nanti AI agent ini fungsinya buat apa? AI agentnya fungsinya untuk konekin ke MT4. Tuh Om, nanti ujung-ujungnya akan konekin ke MT4 Om. Otomatis tuh, enak banget gak? Otomatis. Enak banget. Nah, di broker tuh. Ini gue dapat ide dari sini. Nanti gue tanam, tapi dengan pendekatan versi PAU. Nggak ketiplek semuanya, nggak. Sistemnya gue udah punya semuanya. Ya, jadi otomatis. Nah, begitu kalian kasih perintah di Telegram, boom, langsung ngirim semua. Tergantung koneknya ke broker yang mana. Gitu. Jadi view gue itu nggak cuma sampai di sini doang gitu, nggak guys. View gue itu akan panjang. Ya sampai nanti ujungnya AI bot trading. 24 jam running, kita nggak usah ngapa-ngapain. Tapi itu sabar. Sabar. Seru gak kalau kayak gitu? Seru gak? Seru banget Om. Iya, langsung kayak gini nanti. Langsung kayak gini, sabar aja dulu, kalem dulu, sabar dulu. Nanti gue buat kayak gini. Ya, jadi teman-teman nanti yang udah kemarin punya indikator tadi, langsung dimigrasi ke sini. Kalian nggak perlu bayar lagi. Langsung migrasi ke sini langsung otomatis, lengkap dengan fundamentalnya. Itu pakai AI semua. Jadi nanti gue ngambil data dari mana, nanti langsung diterjemahkan sama AI analisis, langsung jadi sebuah narasinya, udah gampang dibaca. Ya buat yang udah bayar, buat yang nanti yang gratisan juga nggak apa-apa, nanti gue kasih juga, cuma mungkin nggak semuanya, gitu ya. Jadi yes, ini akan jadi lompatan besar nanti, sabar dulu aja, dan itu nanti kita akan lakukan sama-sama, kita akan perbaikin satu-satu. Jadi jangan khawatir, nggak akan ditinggal teman-teman, nggak akan ditinggal, kalian akan dapetin update secara terus-menerus. Bahkan sebelum gua webinar ini juga tadi gue masih ngulik-ngulik AI untuk bikin optimasi terus, untuk maksimalin terus gitu loh ya. Gitu, oke? Siap? Aman? Yang di MT4 Om ya, saya mau nanya lagi. Ini Silakan gimana? Dengan trading view kelihatannya malah bagusan trading view ya, ada ininya gitu, maksudnya ada notifikasi gitu, maksudnya itu open sell gitu kan, open buy gitu. Kalau di sini kan cuman ada 3 item doang ya. Iya betul, karena tadi bilang fungsinya beda Om, fungsinya beda. Karena gini, setahu gue tuh MT4 itu nggak enak buat mapping, nggak enak Om. Nggak bisa fleksibel kayak kayak trading view, betul nggak? Yang udah biasa pakai trading view, lebih enak mana? Trading view atau pakai MT4? Lebih enak pakai trading view. Iya. Betul. Enak banget itu, ada macam-macam ABCD sekarang. Apakah yang kayak gini ada di MT4? Nggak ada. Terus ada lengkap nih, pakai Elliott Wave, ada Fibonacci-nya ada. Ini tarikan X ABCD. Emangnya ada di MT4? Nggak ada. Ini ada leg B, leg C segala macam dengan Fibonacci-nya nggak ada. Makanya gue pilih, iya kan? Trading view ini dipilih sebagai indikator utama. Kenapa? Satu, kalau kita pindah dari HP ke PC, bisa dilihat nggak? Bisa dipakai? Bisa kan? Bener nggak? MT4. Betul. Bisa nggak MT4? Nggak bisa. Kalian pakai di MT4-nya di laptop. Mau ke mobile, mana bisa? Indikator nggak bisa dipakai. Karena versi kan Android sama Windows beda. Tapi kalau pakai trading view bisa, teman-teman. Ya, dan ini sekarang versi yang 5 lagi sedang gue garap. Gue mau rubah optimasi, fokus ke signal engine-nya dibagusin untuk naikin winning rate-nya, visualnya tetap ada. Jadi nanti gue bagiin nanti mungkin bulan depan ada 2 indikator buat mappingnya doang,
sama indikator signal engine, dua-duanya harus dipasang. Nah, efeknya apa? Efeknya buat teman-teman yang pakai TradingView gratisan, karena mentoknya cuma 2, kalian nggak bisa tambah lagi. Ya pakai TradingView gratisan pasti 2 doang mentoknya kan, nggak bisa. Jadi kalian harus pakai punya gua doang dua-duanya, yang signal engine sama yang mapping otomatis. Dua-duanya harus dipasang. Kalau misalkan signal engine-nya nggak dipasang, cuman mappingnya doang, oh berarti signal di time frame 5 nggak keluar. Berarti fungsinya indikator fungsi buat apa? Cuman buat mapping otomatis. Signal engine-nya nggak muncul. Jadi jangan berharap ada signal buy sell-nya di time frame 5, nggak ada. Gitu. Jelas ya. Jadi ini nanti gue buat 2 biar supaya apa? Biar supaya gue gampang untuk optimasi, biar gampang untuk ngelakuin nge-tweaking, backtest, data di backtest, dioptimalkan lagi, di backtest, dioptimalkan lagi, sampai kita dapetin winning rate yang oke, ini udah bagus, 70% di atas, winning rate-nya RR 1/2, 1/3 udah oke, udah bagus, oh udah kita mainkan, masukin ke robot gitu. Karena memang ada keterbatasan sih, jujur di PineScript ini dia nggak boleh lebih dari 8.000 karakter. Makanya kenapa kita pisah? Tuh kemarin tuh udah hampir mentok nih Om. Ini yang ini udah hampir mentok nih. Ini coba nih skripnya berapa jauh. Ini buat teman-teman yang ngerti codingan, ini udah jauh banget ke bawah ini. Jadi nggak bisa dipakai gitu. Udah terlalu jauh banget. Sampai 6.000-an teman-teman, sampai 6.000-an. Ini versi yang lama nih. Coba kita lihat ya. Versi yang lama tuh berapa? Dan itu pasti berat banget. Makanya kenapa bilang kemarin, Bang, gue pakai indikator lu kok ada tanda seru ya? Ada yang begitu kemarin kan, kok kayak ada terseru ya Bang? Ya itu kenapa? Karena berat bebannya, skripnya itu numpuk semua jatuh di situ. Nih, numpuk banget. Jadi makanya kenapa akhirnya malah ngehang. Yang acuannya di weekly, high low-nya weekly malah dibaca juga di M1 ya, akibatnya nge-lag. Ya, tuh sampai sini 2.600 sekian. Ini kalau sampai 2.700 nggak bisa gua apa-apain. Beneran nggak bisa diapa-apain, memang terbatas di TradingView-nya. Makanya kenapa sekarang ini nanti di yang kelima itu dirubah, dipecah 2 bagian, yang visual, yang signal engine. Signal engine ini gue bisa enak nih, gue bisa lakukan apapun, bisa backtest segala macam, hasilnya kita optimalkan terus menerus, gitu guys. Jadi error nanti di mana? Gimana? Ini lagi Om. Tadi silakan. kan ada sinyal di M1, M5 ya, sell no ya. Nah, untuk menunggu sinyal ini timbul lagi gitu kan, itu nunggu berapa jam atau berapa lama Om? Makasih. Oh, kita nggak bisa tahu Om. Terserah market. Tapi logikanya, iya, terserah market aja kalau dia ngasih signal konfirmasi harga baru muncul gitu. Oke, paham. Paham ya? Cuman gini, kalau mau munculin yang kayak gini nih, kalau muncul kayak gini, jangan pakai yang boost TS ya. Kalau pakai yang boost TS Om, itu lama. Semakin lama munculnya. yang tadi yang gue pakai yang versi 4 tadi ya. Mana yang versi 4 tadi? Versi 4-nya mana? Ayo ya, 4-nya mana? Oh, yang ini 705 ya. 704. Oke, yang ini nih. Kalau kita pakai yang boost TS itu nanti lama banget. Ya, contoh misalkan gue lagi nunggu di atas ini, gue mau ngambil S ya, mau ngambil sell di sini nih. Ini kan pas banget di daerah sini nih. Ya, jangan sampai gini. Kalian pilih yang semakin lama lah kalau kalian pilih yang boost TS. Nih, pilihnya jangan boost TS. Pilihnya biarin yang optimal. Jadi ketika indikator ini terpasang, otomatis dia jadi optimal. Optimal maksudnya gimana? Optimal dia akan milih salah satunya. Entah COTS kayak, entah TS, pokoknya salah satunya muncul. Semakin banyak pilihan dia signalnya muncul. Ya, di M5. Bahkan nanti di time frame kecilnya tuh kelihatan. Oh, ini konfirmasinya. Kan teman-teman bisa belajar. Oh, ini konfirmasinya kenapa ya? Oh, karena ada MSS. Contoh gini nih, ini ada TS nih. Nah, ini gagal. Ini setup yang gagal. Ini setup yang berhasil nih. Ini yang contohnya gagal. Nanti sebelum ini kejadian di sini dia ngasih tahu di sini. Ini apa munculnya? Sell now ini karena apa? Oh, karena dia di TS, konfirmasi TS.
Muncul gara-gara konfirmasi TS. Nanti kalau misalkan dia ada COS juga, dia kasih tahu TS, COS ada 2. Gitu. Ini lengkap dengan RR-nya. Gitu ya, aman ya? Aman? Ada lagi Ya, teman-teman? itu ada pilihan agresif sama konservatif ya di optimal itu bawahnya. Itu Betul, betul. bagusan mana? Yang ini Yang mana? dibiarin aja, Om. Dibiarin aja. Yang bagusan itu yang konservatif, Om. Yang bagusan yang konservatif. Nih kan otomatis kan. Konservatif ini menggunakan acuan H4 ke atas, Om. Oke, siap. Ya. Menggunakan acuan konservatif menggunakan acuan H4 ke atas. Kalau agresif dia menggunakan H1. High low-nya dia yang di swap itu agresif namanya. Ya, kita bisa atur kayak gitu, ya. Jadi udah enak nih sekarang teman-teman, udah nggak perlu pusing lagi ya. Jadi udah ngerti ya cara trading kayak gimana ya. Oh ya, by the way yang ini stable ini mobile stable jangan diapa-apain. Ini biar supaya teman-teman yang pakai HP dia tetap bisa stabil. Renderingnya stabil. Jadi ini jauh usah diapa-apain. Ya, jadi cuman itu doang dan kayaknya udah aman, udah nggak ada masalah. Udah ngerti cara ininya ya, mapping segala macam udah otomatis. Ini biarin aja semua. Nah, ini contoh di sini. Ini lagi ada muncul nih alert nih. Ini akan sending ke Telegram nih. Ya, cuman ini masih belum, sekali lagi masih dalam tahap uji coba. Nanti akan dioptimize terus dan teman-teman akan ya, kita akan terus dioptimalkan terus indikator. Jadi nggak usah khawatir, yang udah punya yang lifetime tetap akan disupport terus teman-teman. Ya sampai benar-benar hasilnya akan bisa bantu kalian semua, gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Thank you buat kalian yang udah temenin gue dari tadi dan buat teman-teman yang pengen bergabung juga di komunitas kita juga, yang ini tanya gue langsung di WA ya. Di WA 0818 0623 6320 ya. Nanti tanya gue langsung di situ ya. 0818 0623 6320. Nanti tanya gue langsung di situ. Ya WA ya. Sini aja kedepannya akan ada penambahan intraday. Yes, ada, betul Om Ari Hadi. Ada nanti intraday swingnya ada. Jadi enak banget. Betul, enak banget Om Ari. Ya, siap teman-teman? Ya, thank you semua ya. Thank you ya. Thank you, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya guys. Thank you. Om.